teman-teman memang untuk KineMaster ini sendiri sebenarnya salah satu aplikasi pilihan untuk di handphone, untuk di Android dan iOS yang memang sering dipakai oleh para YouTuber untuk mengedit videonya karena memang banyak kemudahan juga aset-aset di dalamnya begitu banyak yang selalu update tiap waktu dan sekarang ini pun udah ada di versi 7.1 kalau nggak salah 7.16 banyak banget yang sudah di-upgrade dari KineMaster dan teman-teman sendiri bahkan sudah bisa untuk posting template yang teman-teman buat di aplikasi KineMaster karena biasanya eh, KineMaster untuk memposting template itu harus melalui kreator kalau dulu ya. Sekarang untuk secara personal sudah bisa untuk masuk di template KineMaster. Kita langsung masuk aja ke aplikasi KineMasternya. Nah, di sini KineMaster kita pakai adalah KineMaster yang dari eh, Play Store atau App Store dan pastinya di situ teman-teman nanti akan bisa dapetin. Nah, ini di sini ya terbarunya dari KineMaster seperti ini. Kayaknya nggak berlama-lama kita langsung masuk aja ke Create New ya teman-teman ya di sini. Yuk silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung chat aja atau bisa buka open mic-nya. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar. Oke, sebentar. Terus ini saya buat di 9. Di sini kalau untuk KineMaster sendiri, memang kalau kita buat project sekarang ini kita create new di sini, maka akan diberi tampilan project name. Jadi kita kasih nama projectnya. Kenapa? Kalau nggak dikasih nama projectnya, mungkin kayak ada beberapa di sini, misal yang mana ya? Ada, nah ini seperti ini. Ini cuma angka-angka aja. Jadi artinya kita nggak tahu ini sebenarnya project apa. Tapi kalau kita kasih judul, kita lebih enak untuk kita bisa nantinya memilih saat kita buat project, kemudian project itu belum selesai, nanti kita mau apa namanya perbarui atau mau selesaikan project itu kita tinggal klik aja karena judulnya udah jelas. Nah, langsung kita create new, kita kasih aja dulu judulnya. Di sini saya mau bikin mungkin eh, sebenarnya water intro ini karena mungkin backgroundnya saya ada air, jadi saya pakai water. Sebenarnya sih intro sih sebenarnya kalau terserah teman-teman mau judulnya dikasih apa. Jadi kalau saya water intro, kemudian saya masuk di apa namanya rasionya 9:16. Di sini ada beberapa aspek rasio yang teman-teman harus lihat bahwa pada saat kita ingin membuat satu project, itu kita harus perhatikan dulu untuk kebutuhan di medsos mana atau teman-teman mau upload kemana. Kalau misalkan untuk YouTube, YouTube yang biasa, yang umumnya biasanya di 16:9 pastinya. Kalau untuk YouTube Short, untuk Reels IG, Reels FB, nah itu atau TikTok itu biasanya pakai di 9:16. Oke. Nah, kemudian kalau 1:1 lebih fleksibel, ini bisa di feed IG juga atau dimanapun juga. Nah, terus kemudian untuk 4:3 dan 3:4 ini tidak untuk medsos manapun. Tapi kalau 4:5 ini masih bisa untuk di IGTV. Sementara 2.35:1 ini untuk apa namanya layar lebar. Ya, jadi terserah teman-teman untuk pilihannya di mana. Tapi biasanya dipakai ini 3 rasio ini sih. 16:9, 9:16 sama 1:1. Nah, kemudian kalau pengaturan advance di sini pastinya teman-teman bisa untuk men-setting apakah dia di feed, fill, atau auto untuk pengisian dari foto yang ada di dalamnya. Jadi hanya foto ya, nah di sini. Kemudian ini kita langsung create aja. Jadi kita langsung setting tadi di 9:16 seperti ini. Kemudian kita langsung klik create. Kabari saya kalau kecepatan ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke media browsernya. Mungkin untuk teman-teman pastinya akan beda-beda sesuai dengan isi daripada folder yang ada di galeri teman-teman. Dia akan tersambung langsung ke galeri handphone masing-masing. Nah, untuk yang image asset atau video asset itu adalah yang ada di apa namanya, yang disediakan oleh KineMaster. Gak apa-apa Kak Elis, yuk. Kak Elis langsung aja. Kak Elis sudah pakai KineMaster ya? Udah, Kak Elis itu rajin datang dia. Berarti kita langsung aja masuk ke Elis. Tadi masuk ke Create New, langsung masuk ke 9:16 rasionya. Kak Elis selalu bikinnya bagus kok. 9:16 rasionya. Kemudian, eh, nah ini image asset dan video asset inilah image yang atau image dan video yang disediakan oleh KineMaster. Sekarang ada tambahan lagi dari Pexels ya. Seperti ini, nanti kalau kita ini jadi langsung terhubung ke Pexelsnya, itu yang terbaru dari KineMaster. Nah, kita langsung masuk aja dulu di image asset.
kita masuk di sini. Nah, ini image asset kita pilih warna hitam, kita back. Saya buat rasionya di 4,5 detik sini. Jadi kalau misalkan mau itu tuh dari sini nih. Tadi ini yang pengaturan di depan tuh, yang advance sebenarnya ada di sini nih, editing ini. Nah ini pengaturannya bisa 4,5 detik. Ini bisa buat untuk pengaturan kalau teman-teman masukin foto untuk yang durasi tek 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 cepat itu bisa teman-teman setting sendiri sebelum fotonya dimasukin. Tapi ini hanya untuk foto ya teman-teman. Tuh. Sudah? Kalau sudah, saya tadi ada share di grup untuk green screen-nya. Sebenarnya green screen itu saya buat. Nah ini green screen-nya. Nah, green screen-nya seperti ini. Tuh. Bentar. Kemudian ini kita balik begini, diputar supaya dia bentuknya sama jadi vertikal. Kemudian kita fullin, teman-teman. Fullinnya itu dipasin aja. Nah, seperti ini. Tuh, kayak gini. Kemudian green screen-nya, jadi kita di sini untuk mengenal green screen, itu green screen atau blue screen biasa dipakai di film-film atau video. Ini dihilangkan background-nya, caranya gimana? Itu kita bisa lihat dari sini. Klik di green screen-nya yang kotak kuning, apa yang ini ya, yang hijaunya ini. Terus di sini kita cari scroll ke bawah. Di sini scroll ke bawah, cari chroma key, ya. Cari chroma key. Nah, ini cari chroma key, sebentar. Cari chroma key, kita nyalakan chroma key-nya. Nah, seperti ini. Tinggal kita setting aja. Ini udah betul belum settingannya sih? Kayaknya udah ya. Di color-nya. Sebenarnya ini kalau nanti kalau misalkan ada yang masih berbayang atau apa, ini biar yang disettingnya dari sini nih teman-teman. Tapi kalau ini sih kayaknya udah ya. Sebentar saya cek. Oh ya ini green screen-nya udah habis kayaknya. Nggak usah disetting ulang. Dah, setelah itu, nah ini ya. Ini bisa kita besarkan sebenarnya. Kalau misalkan ini kita klik nih, kita arahkan aja di tengah-tengahnya supaya kelihatan di tengah-tengah dia. Nah, kayak gini. Tuh. Oh, ini masih kelihatan tuh. Berarti ini settingannya ada yang kurang. Key color-nya itu kalau nggak salah tuh sebenarnya ini nih. Saya masuk key color-nya aja ya. Sebentar. Klik tadi di mana namanya? Chroma key. Key color-nya ini, klik. Terus kita masuk di yang ini, yang paling bawah RGB-nya. Pilih RGB-nya, R-nya itu 126. Nah, ini 126. Terus yang G, G-nya itu 217. Nah, di sini 217. Nah, ini. Terus yang di B-nya itu 87. Gimana sih caranya green screen-nya itu apa namanya RGB-nya berapa tuh saya bisa ada berapa. Kalau kemarin Mbak Novita pakai aplikasi Color Picker ya. Kalau saya suka masuk ke Pixel Lab dulu, saya bisa suka nyari kode warnanya di sana. Nah, kalau ini seperti ini. Kalau sudah ya, sebentar ini kok tampilannya. Kalau sudah yang ininya settingannya kita pilih di sininya 54. Ini 46. Nah, begini. Kayaknya ini udah pas deh. Bentar.
Nah, tuh ya, udah nggak ada bercak-bercak hitam atau bersih ya. Berarti ini udah pas chroma key-nya. Jadi settingan chroma key itu teman-teman harus perhatikan itu tadi di sini angka-angkanya untuk nyari yang memang sesuai karena kadang masih ada bentuk hitamnya atau kadang hijaunya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk chroma key. Kemudian untuk teman-teman mungkin kalau yang apa ininya premium sebenarnya bisa langsung layer tadi masuk media, masuk video aset, cari yang gambar water. Ya, itu sebenarnya bisa nih yang ini, water. Cuma dia premium nih water 04. Tapi tadi saya teman-teman saya sudah downloadkan untuk supaya lebih mudah itu ada eh, di apa grup tadi ya layer media. Kita klik layer, kita klik media. Kita cari tadi yang dari Telegram yang ini nih. Sebentar. Mana ya airnya? Saya nggak masuk Telegram ini. Oh, sebentar, sebentar. Telegram saya. Ya, saya download dari Telegram aja deh. Kalau saya sih sebenarnya harusnya masuk dari water itu aja. Tapi kalau teman-teman masuk dari sini boleh apa? Saya udah downloadin. Tapi kalau saya ini masuknya dari sini nih teman-teman. Saya masuk dari video aset karena itu sebenarnya ada di aset KineMaster. Saya ambil yang ini. Nah ini. Nah cuma kalau di sini bentuknya kan masih begini. Tuh ya. Jadi ini saya back balik ini. Saya putar begini. Tuh. Nah saya screen di sini apa namanya saya kalau nggak salah itu sebentar ini saya pasin ke atas nah di split screen begini tuh tuh ya jadi dia posisinya di atasnya seret tuh airnya ada di atasnya sih yang green screen hijaunya itu tuh ya tuh. Sampai sini udah biar nggak sepi biar nggak sepi saya coba masukin dulu lagunya kita klik di audio. Sebentar ini biar tampilannya sama. Ini tampilan yang di sini nih teman-teman. Kalau misalkan bentuknya apa namanya kalau buat kalau bentuknya 16:9 ini bisa kayak gini enak ya. Kalau kalau bentuk 9:16 kadang lebih jelas kayak gini gitu. Tapi nggak apa-apa kalau saya samain lagi aja balik begini. Nah, kita masukin dulu aja musiknya biar enak. Kita klik di audio, terus kita cari itu yang namanya musik Fly the Night. Jadi kalau belum ada teman-teman bisa masuk ke search aja Fly the Night nih. Fly the Night. Nah, ini Fly the Night. Kebetulan saya udah install. Kalau teman-teman yang belum install silahkan diinstal atau kalau mau pakai lagu lain pun nggak apa-apa. Gitu ya. Nih, saya cari dulu tadi Fly the Night di sini udah ada urutannya jadi lebih enak. Nah, ini Fly the Night. Saya kali tambah plus. Nah, jadi udah masuk ke bawah silang. Jadi di sini udah ada musiknya nih sekarang. Tuh, ya. Ya. Sudah sampai di sini masukin musik dan semuanya. Kalau udah saya bisa lanjut lagi. Oke, teman-teman, kalau ada yang ketinggalan, jawab aja nggak apa-apa, tegur kita. Nanti takutnya Mbak Gita kemana, terus taunya teman-teman. Taunya ya jalannya. Udah Oke, ya. udah. Alhamdulillah kata Oh Mbak ya Erin. udah, thank you. Sekarang kita langsung masukin teksnya karena kita mau bikin intro, layer, teks. Kita ketik aja mungkin langsung. Saya mau bikin sebenarnya Are you ready gitu ya. Tapi terserah teman-teman mau bikin apa. Tapi saya bikin 3 bagian. Jadi pertama sekarang are dulu. Oke. Kemudian nanti nah ini saya paskan di sini dulu. Tapi yang terpanjang sebenarnya ready sih. Coba saya klik aja dulu ready deh. Nanti soalnya biar nyesuaiin sama ininya. Ntar. Kata-kata yang terpanjangnya apa itu yang duluan diiniin teman-teman. Warnanya saya ubah dulu ke warna merah aja. Warna merah yang ini. Nah ini. Nah ini kan kelihatan nih kalau udah kayak gini. Baru kita
bisa setting kira-kira seberapa besarnya dia. Nah, gini ya. Tuh. Ini hurufnya, kalau udah begini kita ganti. Fontnya terserah teman-teman selera. Kalau saya mau pakai sans serif, saya pilih yang apa namanya? Plus Jakarta Sans Extra Bold. Nah, ini. Saya mau pilih yang ini, Plus Jakarta Sans Extra Bold dari sans serif. Kalau teman-teman mau pilihan yang lain, silahkan sesuai dengan selera. Nah, seperti ini. Kalau udah kayak gini, berarti kan kita tinggal, bentar, kira-kira, nah, gini tuh. Ya, sudah sampai di sini. Kalau udah, kita kasih dia apa namanya shadownya, klik di ininya, di tulisannya kita kasih shadownya itu saya pilih eh, nyalakan shadownya nyalakan shadownya terus nah, nih shadownya dinyalakan jadi kelihatan ya ada kayak bayangan di ininya. Nah sekarang kita putus-putus ini tulisannya jadi ntar. Nah, di yang ini, di yang apa namanya, sekitar 0,2 detik, 0, ya, belum keluar ya, sebentar. 0, nah ini, 0,3 detik, diklik yang bagian ininya, teksnya, kita split, trim atau split ke kiri. Nah, ini. Jadi dia belum keluar sampai, nah, gitu ya. Terus dari sini, sekitar, ini dari 0,3 detik ini, dari awal ini, kita geser garis timelinenya ini ke sini mungkin di 1 detik. Sebenarnya sih tergantung musik sih nanti ini bisa dipanjangin bisa dipendekin. Saya cuma mau bagi jadi 3 tulisan. Jadi di sini kita split nih di sekitar 1 detik ya. 1 detik saya split, saya belah. Nah gini. Terus di sekitar satu, nah ini sekitar 1,9 detik saya split lagi. Nah jadi ada 3 bagian teks yang bisa kita isi tulisannya beda-beda teman-teman. Yang pertama kita ganti jadi R. Yang kedua kita ganti jadi U. Kalau teks isinya terserah teman-teman ya. Nah kayak gini. Sekarang kita tinggal pasin kira-kira udah pas belum. Apa namanya, kalau pas di tengah itu kita cek begini nih, ada muncul garis vertikal merah sama hitam nih, merah ya, garis vertikal merah nih teman-teman. Nah ini juga udah pas, yang ready juga udah pas. Oke, nah jadi seret, are you ready? Nah ready, pas ready itu dia kelihatan airnya itu langsung, nah pas ganti ready airnya turun ngenain si ready-nya ini, kayak gitu ya. Terus di sini kita kasih animasi si tulisannya, in animation-nya. Yang pertama, in animation-nya yang pertama, ya R-nya ini pop, ya. Kemudian dikasih out animation-nya, itu snap inward.
Yang kedua, in animation-nya juga sama pop. Out animation-nya itu snap inward juga. Nah, untuk yang ready ya, untuk yang ready kita ganti in animation-nya, saya pakai rubber stamp. Saya pilih di 0,5. Ntar kalau kurang cepat bisa saya kurangin lagi. Nah, gini. Kayaknya kurang cepat ya. 0,212, 0,3 deh coba dulu. Nah, jadi kalau kita play akan jadi gini bentuknya. Tuh, ya, kayak gini. Nah, ini si ready-nya ini selain tadi dikasih in animation-nya itu apa namanya? In animation-nya itu apa namanya? eh rubber stamp, kita kasih overall animation-nya. Kita kasih overall animation-nya itu yang ini. Nih, overall animation-nya yang floating, yang ini nih. Nah, itu. Jadi kalau pas gini, tuh. Ya, sampai situ dah. Kalau udah, klik di media utamanya, kita masuk ke scene kedua. Caranya gimana? Saya copy aja dari scene pertama, bagian atas di media utamanya yang warna hitam ini. Saya klik. Saya klik di titik 3 di sini pojok kiri atas, duplikat. Nah, akan jadi masuk jadi 2. Terus ini dirapikan dulu yang ini. Nah, kayak gini. Ini dirapikan dulu. Tuh. Jadi ini semua tadi ada di scene pertama. Tuh. Ya, baru ini masuk scene kedua. Tuh. Ini out animation-nya bisa dikasih sebentar snap inward nggak ya? Ya, snap inward satu yang apa? Ready itu out animation-nya snap inward. Kemudian kira-kira kita arahkan garis timeline-nya. Kita lihat di sini, arahkan garis timeline-nya. Ketika dia mulai airnya keluar dari, nah ini udah mulai begini. Ini udah begini nih. Nah, udah begini nih. Jadi garis timeline-nya di 4,4 kali ya, 4,4 detik. Arahkan di situ. Kita klik layer, kita klik media. Kita masukkan yang tadi teman-teman sudah ada juga saya share di grup water yang nomor 2 kalau nggak salah. Tapi kalau teman-teman udah premium itu bisa ambil dari video aset KineMaster itu ada di sini. Eh, ada di sini nih toko aset kalau belum ada bisa klik water ya, misalkan search water begini. Nah, ini nanti akan keluar tuh ada water banyaknya, ada water yang ini nih. Nah, ini. Pakai yang itu bisa. Tapi kalau udah saya downloadin juga tadi, jadi nggak usah repot-repot lagi ngambil ke ini. Saya mau pilih yang nomor ini, water 3 ini. Saya klik plus. Nah, saya back. Nah, ini begini masih. Saya putar dulu seperti ini. Saya fullkan dulu. Nah, dia harus berada di bagian atas semuanya gitu. Nah, tuh ya. Jadi di sini kalau kita play, tuh. Jadi ada, oh ininya kurang kurang maju berarti teman-teman. Dimajuin sedikit ke sini. Intinya dia itu kayak pas lagi ada tulisan tadi langsung, nah tuh. Jadi tuh, kelihatan ya, ini kayak yang jus gitu loh. Jadi ekornya tuh, ekor yang bagian yang ini, ekornya udah mulai ini, nah terus masuk yang kedua, yang apa nih tuh, tuh ya dia kayak yang jus kayak yang nutupin itu gitu. Imajinasinya seperti itu teman-teman.
Jadi dia nggak pas di scene keduanya awalnya yang ini nih. Ini nggak pas di scene keduanya, tapi agak ke scene pertama dia. Jadi numpuk. Dia harus taruh di bagian depan, apa namanya, bring to front ya. Sudah sampai sini? Biarin lebih ada suaranya, ya. Biarin lebih ada suaranya. Kita arahkan garis timeline di awal dari video air yang kedua. Kemudian kita, oke, sudah. Kita masuk sound effect dulu. Saya mau tambahin sound effect-nya, sound effect air. Splash, ya, splash. Klik di sini audio, kita masuk sound effect, kita cari water. Splash sih, bukan water tapi splash. Coba. Kalau teman-teman belum ada, bisa ambil dari toko aset, cari yang namanya splash nih teman-teman. Nih, nah ini ada splash ya di situ. Kalau saya udah ada kebetulan, jadi saya ambil aja langsung dari sini. F G H I J K L O P Q R S. Nah ini Oke. splash, splash satu. Saya ambil splash satu. Oke. Splash satu saya tambahin. Oh, tunggu ya, baru download. Oke. Splash satu saya tambahin, saya mixer, mixer, klik mixer. Jadi di splashnya itu klik mixer, saya naikin volumenya jadi 150%. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita play, eh di sana kedengaran nggak sih suaranya ya? Tidak ada suara dari audionya. Ada, nggak ada? Nggak ada. Oh alah, sebentar, sebentar. Kayaknya di powernya. Pantesan kok kayaknya, oh iya bener ini di mute. Sebentar, sebentar. Pokoknya kok keluarnya malah dari sini. Nah, oke. Saya ambil masuk dari sini lagi. Ininya saya matiin harusnya. Nggak ada suara, oke. Ini udah saya tutup lagi. Gimana? Eh, bentar, bentar kok. Ini keluar ke sini. Bentar, bentar. Saya share screen lagi. Kok malah ini? Kok nggak nyambung? Sebentar, sebentar teman-teman. Putus apa ya? Layarnya kelihatan apa Mbak Dina? Kelihatan layarnya. Layar apa? Layar power Mac mirror. Oh, power ya. Tapi Oke. ini kan dari HP kan? Dari tab kan kelihatan kok, tabnya kelihatan. Itu Mbak mute-nya diklik Mbak. Mute-nya diklik. Iya, cuma maksud aku tuh ini aku Mute-nya nggak nggak sambung. mute-nya Di sini diklik dulu enggak, terus pilih pilih ini nanti bukan dia bukan bukan ini aku di sini udah, cuma di situ kayaknya ini sebentar saya matikan dulu aja sebentar. Ini kayaknya power saya belum masalah. hmm, Tuh kan. Ya, sebentar, sebentar, sebentar teman-teman, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya masukin lagi power. Ini Zoom. Bentar sih, bentar. Aku kayak nggak ini, kayak nggak nyambung. Padahal udah di. Oh, gini. Hmm. Sebentar, sebentar, sebentar.
Nah, udah. Oh, saya share screen lagi. Tapi dari tadi nggak ada suaranya. Sudah dengar. Jelas banget. Apa ini? Ya, kedengeran. Udah kedengeran. Kekencengan nggak? Iya, memang kekencengan. Kekencengan. Kekencengan dari mana? Suaranya kekencengan. Aku mau gini kan, bentar. Ya udah, terus deh. Terus ini udah sampai di sini, teman-teman. Seret, masuk. Nah, Nah, ini pada saat scene kedua di sini, taruh apa namanya? Garis timelinenya di scene kedua ini. Terus kita klik layer. Nah, silakan teman-teman mau pakai logo teman-teman kah, mau pakai foto teman-teman kah, atau mau pakai logo. Pokoknya logo YouTube atau apalah teman-teman, channelnya atau apa. Silahkan nanti masuk ke pilih aja di layer tadi, masuk layer, masuk media. Kalau saya kebetulan tadi pakai yang dari logo kelas Video Pro. Bentar, di mana ya logo kelas Video Pro? Sebentar, layer. Layer media sebentar. Nah, ini kelas Video Pro saya pakai yang ini. Tadi udah saya share juga di grup kalau teman-teman belum ada logo, tapi kalau sudah pakai logo teman-teman aja. Kaget Kak Elis. Sebentar ini yang kayaknya punya saya yang kekencengan kayaknya dari mananya? Nah, ini ya. Ini kelas video logonya ini diklik di titik 3 bagian kiri itu send to back ya. Jadi dia harus ada di belakang airnya ini. Nah, gitu. Send to back. Terus kasih in animationnya scale up 1. In animationnya kasih masuk scale up 1. Nah, seperti ini scale up 1. Jadi udah saya mau ngecilin ininya tuh di mana ya? Kegedean banget ya, Mbak? Hmm? Kegedean. Di laptopnya Mbak. Di tab Di aku ya? ya Tab di aku, tabnya Mbak. tab aku kan udah nggak ada suara. Oh gitu. Oh, Kayaknya. ya udah nggak apa-apa. Emang besar sekali, coba aja. Kaget Kak Elis. Nanti kita kecilin, nanti kita kecilin. Jadi kayak gini. Ya nggak apa-apa. Begitu. Seret. Kita bikin lagi apa namanya? Yang ke berikutnya pakai solid color lagi, duplikat aja dari sini. Klik duplikat. Nah, ini terserah teman-teman apa mau dikasih follow us di apa namanya di IG-nya, YouTube-nya itu nanti terserah teman-teman. Cuma kalau saya di sini saya mungkin saya pakai ini aja untuk nambahin aja. Kayak saya udah share belum ya di grup? Sebentar. Izin Yang ada subscribe itu loh. kita izin bertanya. Iya, IG yang gitu-gitu bisa ya atau apapun lah pokoknya untuk data teman-teman sendiri. Sebentar. Oh, saya belum share kayak sini berarti. Kalau mau pakai yang ini juga boleh. Kalau saya sih, bentar. Nah, ini saya pakai dari sini. Nah, ini nih. Saya ambil ini. Kalau mau dari KineMasternya, itu ada juga sebenarnya teman-teman. Ambil dari stiker. Nih ya, sebentar. Ambil dari stiker. Klik di layer. Nanti ambil dari stiker. Itu banyak kalau teman-teman mau di icon.
Kalau di toko asetnya itu ada di icon. Nah, itu banyak banget kalau misalkan teman-teman icon apa-apa ya sebentar. Iya, icon itu ada 3D social media icon, SNS icon, macam-macam. Ini bisa dipakai juga sama teman-teman buat apa untuk ininya. Kalau dipakai buat data apa data ininya follow up, follow us gitu-gitu ada di situ. Nih kayak gini nih. Nah, ini bisa kayak gini. Misalkan follow us di sini taruh di ini klik gitu bisa pakai ini. Kalau mau yang langsung jadi kayak tadi ya seperti tadi ini follow us nanti begini terus nanti dikasih di bawahnya apa add apa kelas video pro atau add apa teman-teman. Nah, silakan itu bisa divariasikan begitu bisa pakai stiker. Tapi kalau misalkan mau ambil yang tadi dari Telegram yang saya udah share itu seperti ini. Layer media ada di mana dia sebentar. Nah, ini. Ini. Terus, layer media teman Telegram. Nah, ini. Eh, oh ini. Nah, ini. Tuh. Nah, ini kayak pakai kayak gini juga bisa. Terserah teman-teman. Tinggal nanti dikasih. Misalkan kalau ini saya mau kasih ting, suara tingnya gitu. Saya kasih suara tingnya di sini nih. Tuh, ini kok ke sini. Nah, keluar. Seret, 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 seret. Ting, keluar. Tadi nama stikernya apa ya? Ada ini, stikernya namanya ini nih. Layer, stiker, ada 3D social media icons. Nah, yang ini bisa 3D icons, bisa tuh macam-macam. 3D social media icons. Ada di kalau di toko aset itu ada di sini nih, di icon nih. Nah, di sini banyak banget yang bisa teman-teman pakai kalau mau buat pakai dari KineMaster. Tuh, ada SNS icon, ada SNS icon kayak gini-gini banyak tuh. Gitu. Kalau tadi kan yang dari unduhan. Kalau yang dari Hmm. unduhan itu si airnya itu ada background hitamnya gimana ya? Oh, pakai berarti yang atasnya nggak pakai ini ya? Ininya pakai apa itunya? Emang ada background hitamnya kalau yang air? Itu Mas maksudnya mau gimana? Bisa di screen mungkin? Oh, sorry, sorry, sorry. Saya lupa, astagfirullah. Ini supaya ini saya sorry. Saya pakai ini nih blending. Sampai lupa. Nih, saya pakai blending. Klik di airnya itu. Saya pakai blending. Sebenarnya blendingnya itu saya pakai masuk ke exclusion atau negation nih kayaknya. Aduh. Bisa di blend sih Mas kalau misalkan tuh pakai screen. Kalau screen jadi gini ya. Tuh di belakang dia jadinya. Kalau 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 pakai macam-macam saya pakainya blending ini kalau nggak salah pakai negation. Nah, jadi gini. Tuh kayak nyatu. Tuh, tuh. Yang ini yang pertama tuh saya pakai negation. Yang kelihatan hitamnya yang mana? Mas itu maksudnya kelihatan hitamnya gimana? Mas Rijal ya tadi ya? Aduh, tadi Kalau kalau memang ini kalau videonya memang hitam, tapi biasanya bisa di blend. Nah, bisa di blend. Tapi karena saya basic dasar solid colornya juga hitam, jadi memang nggak terlalu ngaruh sih. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai yang ini pun, karena ini basic dasarnya hitam, ini kalau di ini juga hitam nih sebenarnya. Kalau misalkan mau supaya nggak ada hitamnya, itu bisa di blending jadi screen yang ini. Kalau misalkan backgroundnya teman-teman yang atasnya ini bukan hitam gitu ya. Misalkan nih, saya replace warna, misalkan saya pakai
inilah langit gitu ya. Gambar kan langitnya gini. Sorry. Langit replace video asset. Misal saya pilih yang ini deh. Nah, terus ini kan full nih. Ini belum di ini ya. Ini saya, sorry. Saya pen and zoom dulu. Nah, gini lah ya. Nah, ini nih bawahnya, atau kalau nggak terlalu, ini hitam juga sih ya. Taruh. Back. Nah, ini misalkan solid colornya replace, saya ganti image asset pakai warna. Nah, gini lah. Nah, ini kan kelihatan subscribe-nya jadi kelihatan nih hitamnya. Ini saya pakai saya blending jadi screen. Tuh. Cuma dia nggak kelihatan ininya, sebentar. Ini jangan lupa. Saya screen kok malah gini, sebentar. Atau warna ininya jangan warna putih berarti, sebentar. Video asset. Nah, kayak gini tuh. Dia jadi hitamnya hilang tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Asal jangan basic putih, kayaknya basic putih nggak bagus tuh. Tuh kayak gitu. Jadi di screen sih Eh, biasanya ininya. Di blend pakai screen. Tapi kalau yang misalkan background dasarnya hitam, ya udah nggak bakalan kelihatan. Tapi di screen juga tuh. Kayak gitu. Untuk ini, saya mau kasih sound effect-nya di sini. Nah, ini eh, sound effect. Saya kasih mungkin bentuk bell, boxing bell 1. Saya pakai yang boxing bell 1. Nah, ini. Saya panjangin dikit kali ya. Nah, gini. Jadi kalau saya play di sini, kayak gitu. Ininya boxing bellnya saya naikin mungkin jadi 150%. Kalau kelihatan agak terlalu kurang kenceng gitu. Bisa divariasi lagi ininya. Nah, kayak gitu. Ininya terlalu panjang, misalkan video pro-nya terlalu panjang, dipendekin aja. Hmm. Banyak variasi sih yang bisa dibikin ininya sebenarnya. Cuma kira-kira gambarannya seperti itulah. Misalkan kelas video pro ini terus ditambahin foto kita juga sedikit. Terus kalau ini ditambahin lagi nanti seperti tadi ya. Kalau dari stiker kita bisa pakai stikernya yang follow dan sebagainya. Tinggal kita ketik pakai tulisan biasa. Atau mau pakai stiker juga kalau teman-teman ada stiker itu yang seperti ini. Ini di sini kalau kita klik stiker. Di sini nih ada text and title. Jadi teman-teman bisa pakai text and title. Artinya teks di dalam judul itu punya animasinya gitu loh. Biasanya kalau yang kayak gitu dipakai bisa gini nih. Nah, saya cari dulu ya yang text and title itu contohnya.
Mana ya? Yang ini sih bisa minimal titles. Tanya ini deh. Ada lagi title itu. Ini ya, sebentar. Yang bergerak prolific ini juga bisa. Misal nih kayak gini kita klik ya yang misal salah satu aja. Nah ini bisa nanti. Nah tulisannya kan kayak. Nah ini nih. Nah tuh kan subscribe, like itu. Ini berarti prolificnya taruh di sini nih. Bentar. Ini enter text here-nya. Gimana cara ngerubahnya? Untuk text and title dari stiker. Jadi kalau tadi kan teks biasa yang ini kan teks biasa yang kita ketik biasa ya, kita kasih animasi lagi. Tapi kalau di stiker ada yang teks itu di dalam teks yang sudah dikasih animasi, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi kasih animasinya. Contoh seperti ini namanya prolific, ada di text and title. Itu kita cara ngubahnya, ini kita klik setting, enter text here-nya apa? Misalkan add kelas video pro misal ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita ganti rubah. Mungkin tadi kan sans serif saya pakainya plus Jakarta. Mungkin saya kasih plus Jakarta sans slide misalnya. Nah, kayak gini. Nah, tinggal kita kecilkan begini. Nah, terus yang subscribe-nya ini mungkin agak ke atasin sedikit. Nah, tuh kayak gini. Ini bisa ditaruh di sini gitu. Setting add class video pro. Nah, kayak gini. Nih ya. Jadi langsung gitu, ting gitu kan. Terus nanti bisa juga dikasih apa namanya? Sinar bisa atau sinar atau apa untuk si kelas video pro-nya ini. Biarin ada saat ini udah kecil belum sih? Nah, terus ini kelas video pro-nya. Nah, oke, misalkan gini nih, ada seret, nah gitu kan. Sebelum dia masuk di kelas video pro aslinya itu kita klik layer, stiker lagi, kita main ada yang namanya sinar, misal dikasih sinar kah atau dikasih bintang kah gitu loh. Sebentar, saya cek lagi ini bisa nggak ya? Ini animation, arrow, audio spectrum. Pakai apa sih namanya ya kalau itu tuh sebentar. Wood sparkles. Wood sparkles. Untuk pakai ini nih misalnya lightning effect light point. Nah, pakai light point juga bisa nih. Misal yang warna merah ada nggak? Nah, kayaknya. Tapi warnanya jadi nggak sesuai ya. Kok jadi banyak ini sih. Bentar, bentar. Nah, sebenarnya sih maksudnya mau masukin di sini nih. Seret. Tuh. Kurang pas warnanya. Mesti dicari lagi. Intinya sih variasinya seperti itu teman-teman bisa diganti aja light line atau pakai
Hmm. Nah ini nih. Nah ini misalkan mau pakai light line begini ya. Ini ada enter text here-nya nih bisa Mau kemana? dihilangin teman-teman. Kayak enter text here-nya ini bisa dihilangin. Ini yang di apa spasi 1. Oke. Terus yang di bawahnya juga yang ini di spasi 1 lagi. Oke. Jadi ini hilang nggak ada teksnya, tinggal ininya aja gitu. Jadi seret. Nah, kayak gitu bisa juga. Macam-macam sih variasinya, terserah teman-teman menginikannya gimana. Tapi seperti itu kira-kira untuk kelas video pro-nya kurang itu ya. Misalnya ngarang baru. Ngarang baru. Yang pas nggak? Nah, kayak gini juga bisa nih. Nah, ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Light line-nya biar nggak bisa masih ada, bisa dipanjangin aja dia ngelebihin dari scene-nya ini. Tuh, jadi belum hilang gitu kan. Terus satu lagi ini tadi yang ready-nya belum dikasih out animation nggak sih? Udah. Ini ready-nya out animation-nya mungkin kalau bisa sih. Oh, udah. Nah, gitu. Set. Nah, langsung tek. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira untuk sampai di sini untuk out intronya teman-teman bisa variasi sendiri lagi. Mau di yang tadi seperti Kak Rijal bilang seperti apa yang mungkin Kak Rijal tanyakan tadi kan katanya masih ada background hitamnya. Apa ada masalah nggak Kak Rijal bikinnya untuk atasnya gimana? Atau emang disama seperti ini atau pakai Belum background bisa, lain? tapi belum di blend. Oh, belum di blend. Udah di blend sekarang. Udah. Ah, udah oke. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi kira-kira seperti inilah untuk ini teman-teman bisa variasi sendiri efeknya, warnanya, warnanya, efeknya mau dipakai apa, kan? Tuh. Tinggal di sini supaya halus pergerakannya, suaranya nggak berhenti tiba-tiba musiknya. Ada di sini yang roda gigi ini. Sebentar. Yang roda gigi ini, audionya ini kita fade out-nya nyalakan. Fade out-nya nyalakan. Mungkin terserah untuk detiknya di detik keberapa. Saya coba di 1,5 detik aja. Jadi setelah 1,5 detik dia melemah, teman-teman gitu. Terus kalau videonya saya juga langsung gelapkan lagi. Fade out-nya saya nyalakan 1,5 juga. Jadi lebih halus untuk pergerakan nanti dia ininya. Nih kalau di sini nggak kaget gitu lah. Oh, jadi halus kayak gitu. Jangan lupa pokoknya setiap kali ini audio fade out-nya dinyalakan supaya musiknya nggak berhenti tiba-tiba gitu. Yang audionya yang tadi diulangi dong. Oke, audionya yang ini di roda gigi ini udah. Nah, ini kan ada audio, ada video, ada editing, pilih yang audio. Ini ada audio fade out, itu dinyalakan aja, settingnya bisa 1,5 detik, tergantung videonya sih, videonya makin lama di 2 detik juga bisa. Saya pilih di sini sekarang di 1,5 detik di settingnya. Kalau audio fade in itu pada saat masuk, musik masuk, itu bisa dilemahkan dulu baru dia mengeras, tapi saya nggak nyalakan, saya nyalakan yang di
untuk musik yang akhir dari musik aja. Di audio fade out-nya 1,5 detik. Videonya ini juga saya nyalakan video fade out supaya dia menggelap gitu. Jadi lebih halus untuk pergerakan di akhirnya gitu tuh. Saya setting di 1,5 detik gitu. Udah? Sudah, makasih. Oke, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Pas di jam berapa ini? 21:11. Ya, setelah ini kalau teman-teman sudah seperti ini, sudah kira-kira pastikan semuanya benar-benar rapi. Cek lagi kalau mau ngecek caranya gimana, ini bisa ditekan agak lama di play-nya ini. Ya, di play-nya tekan agak lama jadi dia membesar di satu layar. Teman bisa pastikan jangan sampai ada yang kosong di kanannya, jadi benar-benar harus rapi untuk video. Nah, baru setelah kira-kira udah pas, baru teman-teman silakan ekspor di sini. Nah, untuk ekspor di sini ada pilihannya, tergantung dari teman-teman. Kalau KineMaster sendiri sudah bisa sampai di 4K. Nah, untuk kalau mau masuk YouTube sebenarnya di 1080. Kalau untuk di iOS atau di iPhone biasanya dia sudah di frame rate-nya sampai 60. Kalau di Android biasanya dia harus disetting maksimal lagi. Pilih di angka 60-nya supaya bisa di up 60. Tapi untuk Android 30 pun sudah nggak masalah. Bisa juga ya, kita kan setting frame rate-nya 30 aja, karena frame rate untuk Android biasanya 30. Kalau mau 60, kita ada settingannya itu supaya bisa ke 60 seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, seperti mungkin teman-teman selalu ini harus diingat, apa namanya, patokannya, settingan ini, pertama kita setting dulu di resolusi 720. Jadi kita naikin dulu di sini 720. Ini bitrate-nya itu antara 5 sampai 7,5. Jadi setting dulu resolusi 720, bitrate-nya itu antara 5 sampai 7,5. Mau yang gede nggak usah, karena nggak perlu, karena pertama hanya akan menghabiskan memori, kedua juga sia-sia aja, karena sebenarnya patokan dasarnya dia untuk di resolusi 720 dia di 5 sampai 7,5 itu udah cukup gitu. Ya. Nah, misalkan, udah seperti ini, kita mau naikin resolusinya di 1080 supaya lebih halus, maka kita naikkan. Ini nggak perlu dirubah lagi karena dia sudah menyesuaikan. Intinya, selalu setting dulu ke 720. Di sini 720 bitrate-nya jadi 720 bitrate-nya itu jadi 7,5 maksimal. Baru setelah itu langsung udah disetting begini, baru kalau mau naikkan resolusinya tinggal resolusinya aja yang digeser-geser, dia bitrate akan menyesuaikan sendiri. Itu teman-teman ya. Baru setelah itu kita save as video. Ini kalau teman-teman mau upload ke KineMaster masing-masing teman-teman nih bisa template. Nah, ini kita save as video gitu. Ya, kalau udah selesai berarti dia akan langsung masuk nanti ke galeri teman-teman, otomatis sudah ada di galeri HP. Nah, biasanya di folder KineMaster akan jadi seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk materi malam ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa memberikan ide-ide tambahan. Semua kekurangan berasal dari saya. Semua kesempurnaan pastinya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya di sini dengan Mbak Indah, ada Pak Rahman, ada Mbak Fani, ada Mbak Vida, ada Mbak Ria, ada Mbak Elis, ada Mbak Novita, Mas Rijal. Ya, salam kenal semuanya, yang terutama yang baru. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kembalikan kepada Mbak Dina. Oke, terima kasih banyak Mbak Terima Gita. kasih Mbak Gita. Ternyata videonya hasilnya keren. Benar gak? Keren banget tidak? Coba saya pengen tahu keren gak? Keren banget. Keren banget, keren Kak ya. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti bisa bermanfaat ya. Terima kasih Pak Rahman. Pak Rahman bilang keren, keren, tidak keren. Wah,
itu saja kita pamit. Tidak apa, mungkin supaya kita bisa cepat istirahat. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir sampai terakhir ini. Juga yang tadi Pak Rijal ini ada dua ya, yang bapak-bapaknya nih. Dan Pak Pak Rahman Rahman. ini lumayan, saya juga termasuk rajin tiap hari Jumat. Dan insya Allah minggu, oh ya saya ingin memberikan info ke teman-teman. Kemungkinan kita akan coba ya kalau pesertanya, kita akan mungkin kalau pesertanya ternyata kurang dari 10, kita akan coba video conference langsungnya itu belajar lewat Telegram. Ternyata Telegram itu ada. Walaupun tetap teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi, mungkin Telegram kan di laptop juga bisa atau Telegram di HP bisa. Jadi kita bisa video call, terus kita kasih presentasinya lewat Telegram. Nanti kita langsung invite di dalam Telegram. Mungkin jadi kalau teman-teman ada yang ketinggalan, bisa langsung kita klik tuh nanti di Telegram kita akan tulis ada live Telegram, tinggal diklik aja langsung masuk dan di situ ada hasil belajar. Dan insya Allah juga ada rekamannya gitu, itu aja. Dan itu aja kita akan coba ya minggu depan sih sebenarnya. Kalau tidak ya mungkin lewat rekaman live YouTube. Jadi nanti rekaman video tutorial kalau tidak ada. Jadi gini kita minggu depan seperti biasa sebelum kelas mulai kita absen dulu. Kalau pesertanya ternyata kurang dari 10, mungkin ada dua kemungkinan. Kita lakukan kelas melalui Telegram ataupun melalui video tutorial yang akan kami berikan. Tapi kalau misalnya pesertanya lebih dari 20, insya Allah kita coba dengan Zoom. Tapi kalau kita belajar lewat Telegram, kita bisa ikutin, ya kita bisa juga lewat Telegram. Sebenarnya penampilannya juga nggak beda jauh kok. Dan jangan lupa teman-teman sudah pada absen ya di sini. Atau absennya belum dapat ya? Mungkin saya kirim lagi. Udah ada yang pada absen? Oh, sudah? Kalau ada yang belum? Oke, tunggu. Sudah. Udah semua ya? Oke. Ya udah, kalau sudah kita pamit dulu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mungkin tadi kelas agak telat dikit karena sistem seperti biasa. Tapi insya Allah ke depannya kita akan tetap memperbaiki untuk lebih baik lagi dalam hal pengajaran langsung maupun kita sendiri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya sampai akhir ini. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kita, terima kasih Mbak Putih. Diana, Mbak Sampai Ika, ketemu. ya, para